Bagaimana jika seorang oknum polisi yang arogan ingin menilang seorang ustadz? Saat kesal, polisi itu menendang motor ustadz tersebut dan seketika wajahnya berubah menjadi wajah anjing. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Matahari siang membakar jalanan Jakarta. Kemacetan mengular, klakson bersahutan, dan udara terasa pengap. Asap kendaraan bermotor mengepul di udara, menciptakan lapisan kabut tipis yang mengaburkan pandangan. Pedagang kaki lima berbaris di trotoar, berusaha mencari peruntungan di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Orang-orang berjalan tergesa-gesa, wajah mereka kusam oleh keringat yang mengalir deras. Di tengah jalan raya yang dipenuhi kendaraan, seorang polisi muda bernama Rohal berdiri dengan penuh wibawa. Sejak kecil, ia bermimpi menjadi polisi, bukan karena ingin melindungi masyarakat, tetapi karena ingin dihormati dan ditakuti. Bagi Rohal, seragam dan lencana polisi adalah simbol dominasi, sesuatu yang bisa membuat orang lain tunduk dengan sekali kata. Ia tumbuh di lingkungan yang keras, di mana otoritas adalah segalanya. Dalam pikirannya, semua orang di jalanan ini adalah bawahan yang harus patuh kepadanya. Tiba-tiba matanya menangkap sebuah motor hitam tua yang melaju pelan. Motor itu terlihat sederhana, mungkin sudah berusia puluhan tahun, tetapi masih terawat dengan baik. Pengendaranya adalah seorang pria berjubah putih bersorban hijau dengan wajah yang begitu tenang, tak terganggu oleh hiruk-pikuk kota. Di belakangnya, beberapa pengendara lain mengikuti dalam formasi yang tertib, seakan memberikan perlindungan tak kasat mata. Ada aura wibawa yang terpancar dari pria itu, seolah jalanan yang panas dan berdebu ini tidak memiliki pengaruh sedikit pun terhadapnya. Ia adalah Ustadz Kyai Rama, seorang ulama yang dihormati banyak orang, dikenal luas sebagai sosok yang berilmu, bijaksana, dan membawa kedamaian. Rohal melihat pria ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kekuasaannya. Dengan sikap arogan, ia memberi isyarat agar motor itu berhenti. Tidak ada senyum ramah atau sapaan sopan. Perintah itu terdengar mutlak, seperti palu hakim yang mengetuk meja sidang. Ustadz Kyai Rama menarik rem dengan lembut, tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau takut. Ia menepikan motornya dengan tenang, tidak terburu-buru, seakan tahu bahwa ini bukan sekadar pemeriksaan biasa. Sementara itu, beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Seorang ibu yang sedang berjalan di trotoar menghentikan langkahnya. Seorang tukang ojek yang sedang menunggu penumpang menoleh ke arah mereka. Ada sesuatu yang tidak biasa di udara, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi bisa dirasakan. Para pengikut Ustadz Kyai Rama yang mengendarai motor di belakangnya juga berhenti memandang dengan waspada. Mereka mengenal sosok yang berdiri di hadapan mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa menghadapi seorang polisi yang mabuk kuasa bukanlah perkara mudah. Namun, mereka tetap diam menunggu bagaimana situasi ini akan berkembang. Rohal biasanya melihat orang-orang menunjukkan ekspresi panik atau setidaknya ragu-ragu ketika berhadapan dengannya. Namun, pria ini berbeda. Ia berdiri dengan tenang, seakan yakin bahwa tidak ada hal buruk yang bisa menimpanya. Pedagang kaki lima berbaris di trotoar, berusaha mencari peruntungan di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Orang-orang berjalan tergesa-gesa, wajah mereka kusam oleh keringat yang mengalir deras. Di tengah jalan raya yang dipenuhi kendaraan, seorang polisi muda bernama Rohal berdiri dengan penuh wibawa. Sejak kecil, ia bermimpi menjadi polisi, bukan karena ingin melindungi masyarakat, tetapi karena ingin dihormati dan ditakuti. Bagi Rohal, seragam dan lencana polisi adalah simbol dominasi, sesuatu yang bisa membuat orang lain tunduk dengan sekali kata. Ia tumbuh di lingkungan yang keras,
di mana otoritas adalah segalanya. Dalam pikirannya, semua orang di jalanan ini adalah bawahan yang harus patuh kepadanya. Tiba-tiba, matanya menangkap sebuah motor hitam tua yang melaju pelan. Motor itu terlihat sederhana, mungkin sudah berusia puluhan tahun, tetapi masih terawat dengan baik. Pengendaranya adalah seorang pria berjubah putih bersorban hijau dengan wajah yang begitu tenang, tak terganggu oleh hiruk-pikuk kota. Di belakangnya, beberapa pengendara lain mengikuti dalam formasi yang tertib, seakan memberikan perlindungan tak kasat mata. Ada aura wibawa yang terpancar dari pria itu, seolah jalanan yang panas dan berdebu ini tidak memiliki pengaruh sedikit pun terhadapnya. Ia adalah Ustadz Kiai Rama, seorang ulama yang dihormati banyak orang, dikenal luas sebagai sosok yang berilmu, bijaksana, dan membawa kedamaian. Rohal melihat pria ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kekuasaannya. Dengan sikap arogan, ia memberi isyarat agar motor itu berhenti. Tidak ada senyum ramah atau sapaan sopan. Perintah itu terdengar mutlak, seperti palu hakim yang mengetuk meja sidang. Ustadz Kiai Rama menarik rem dengan lembut, tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau takut. Ia menepikan motornya dengan tenang, tidak terburu-buru, seakan tahu bahwa ini bukan sekadar pemeriksaan biasa. Sementara itu, beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Seorang ibu yang sedang berjalan di trotoar menghentikan langkahnya, seorang tukang ojek yang sedang menunggu penumpang menoleh ke arah mereka. Ada sesuatu yang tidak biasa di udara, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tetapi bisa dirasakan. Para pengikut Ustadz Kiai Rama yang mengendarai motor di belakangnya juga berhenti, memandang dengan waspada. Mereka mengenal sosok yang berdiri di hadapan mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa menghadapi seorang polisi yang mabuk kuasa bukanlah perkara mudah. Namun, mereka tetap diam, menunggu bagaimana situasi ini akan berkembang. Rohal biasanya melihat orang-orang menunjukkan ekspresi panik atau setidaknya ragu-ragu ketika berhadapan dengannya. Namun, pria ini berbeda. Ia berdiri dengan tenang, seakan yakin bahwa tidak ada hal buruk yang bisa menimpanya. Sorot matanya tidak menunjukkan perlawanan, tetapi juga tidak menunjukkan kepasrahan. Itu bukan tatapan seseorang yang merasa bersalah, melainkan tatapan seseorang yang tahu benar bagaimana dunia bekerja. Para pengikutnya yang berdiri di belakang juga tampak tenang, tetapi mata mereka awas, siap bertindak jika diperlukan. Suasana menjadi semakin tegang. Beberapa orang yang melihat dari kejauhan mulai berhenti dan memperhatikan. Di udara, ada ketegangan yang perlahan membangun, sesuatu yang nyaris tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan oleh siapapun yang cukup peka. Rohal menyeringai, melipat tangan di dada. Motor tua begini masih berani jalan di sini? Mana surat-suratnya? Suaranya lantang, sengaja dibuat untuk menarik perhatian orang-orang sekitar. Ia tahu bahwa semakin banyak orang yang menyaksikan, semakin besar pula wibawanya di mata mereka. Baginya, ini bukan sekadar pemeriksaan biasa, melainkan sebuah pertunjukan kekuatan. Tatapannya melekat pada wajah Ustadz Kiai Rama, mencari tanda-tanda ketakutan atau ketidaknyamanan, tetapi yang ia temukan hanyalah ketenangan yang membuat dadanya terasa sesak. Rasa tidak nyaman itu berubah menjadi dorongan untuk semakin menekan pria di hadapannya. Ia berjalan mendekat, mempersempit jarak di antara mereka, lalu kembali menegaskan pertanyaannya dengan nada lebih kasar. Surat-suratnya cepat, atau jangan-jangan motor ini memang nggak punya surat. Suara Rohal kini terdengar hampir menantang. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik, memandang kasihan pada Ustadz yang tampak hanya menunggu bagaimana peristiwa ini akan berkembang. Di bawah terik matahari yang semakin menyengat,
suasana semakin memanas bukan hanya oleh suhu udara, tetapi juga oleh ketegangan yang kian meningkat. Dengan sabar, Ustadz Kyai Rama merogoh sakunya dan menyerahkan surat-surat kendaraan. Tangannya bergerak tenang, tanpa tergesa, seakan tidak ada ancaman sama sekali. Rohal menerimanya dengan kasar, hampir merobek kertas itu saat menariknya dari tangan Ustadz. Ia melirik dokumen itu sekilas, matanya menyapu setiap tulisan dengan cepat, tetapi rasa frustrasi mulai muncul ketika ia sadar bahwa semua surat-surat itu lengkap. Surat tanda nomor kendaraan, STNK, bukti pajak, dan bahkan SIM pengendara itu pun sesuai dengan ketentuan. Halah, surat-surat lengkap pun kalau motornya rongsok tetap nggak pantas di jalan, katanya dengan nada meremehkan, mencoba mencari celah untuk tetap menunjukkan kekuasaannya. Namun, semakin ia berbicara, semakin jelas bahwa ia tidak punya alasan yang cukup kuat untuk menindak pria ini. Warga sekitar mulai menyadari hal itu, dan beberapa dari mereka mulai berani berbicara satu sama lain, mempertanyakan sikap polisi muda itu. Rohal merasakan hal itu, dan rasa tidak nyaman dalam dirinya semakin membesar. Ia tidak boleh kalah dalam situasi ini, tidak di depan orang banyak. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, Rohal mengangkat kakinya dan menendang motor itu dengan keras. Motor oleng, hampir jatuh. Beberapa orang berseru kaget. Pengikut Ustadz Kyai Rama langsung bergerak maju, tetapi Ustadz mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. Rohal merasa puas dengan tindakannya. Senyumnya melebar, merasa dirinya lebih berkuasa dari sebelumnya. Ia tidak peduli pada ketidakadilan yang baru saja ia lakukan. Di benaknya, semua orang harus tunduk pada perintahnya. Namun, ia gagal menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi. Sejak ia menendang motor itu, udara di sekitar mereka berubah, terasa lebih dingin, seolah-olah matahari siang yang terik mendadak kehilangan cahayanya. Begitu cara aparat menegakkan hukum, tanya Ustadz Kyai Rama. Suaranya tetap tenang, namun sorot matanya tajam. Jalanan mendadak terasa lebih sunyi. Orang-orang menunggu respons polisi muda itu. Rohal menelan ludah. Meskipun ia berusaha mempertahankan ekspresi angkuhnya, ada sesuatu dalam suara Ustadz yang membuatnya gelisah. Itu bukan suara ancaman, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih menusuk. Ia mencoba menertawakan pertanyaan itu, tetapi suaranya terdengar sedikit gemetar, seolah-olah tanpa ia sadari ada kekuatan yang lebih besar sedang menatapnya balik. Bukan hanya dari mata Ustadz Kyai Rama, tetapi dari sesuatu yang tak terlihat. Saya yang menentukan aturan di sini, katanya, menginjak-injak debu di bawah kakinya dengan angkuh. Namun, tiba-tiba angin berhembus dingin, meskipun matahari masih bersinar terik. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Badannya merinding, dan hembusan angin itu terasa seakan menyelinap ke dalam kulitnya, menyusup ke tulangnya. Warga sekitar mulai berbisik-bisik, beberapa dari mereka melangkah mundur, seakan naluri mereka memberitahu bahwa sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Tatapan Rohal berusaha mempertahankan dominasi, tetapi ada ketakutan yang mulai merayap, sesuatu yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Beberapa orang di sekitar merasakan perubahan aneh di udara. Suasana berubah mencekam. Awalnya, tidak ada yang menyadari apa yang terjadi, tetapi perlahan perasaan tidak nyaman mulai menjalar di hati setiap orang yang berada di tempat itu. Seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulit mereka, menciptakan rasa dingin yang tidak biasa di tengah teriknya matahari siang. Anak-anak yang tadinya bermain di pinggir jalan tiba-tiba berhenti, mata mereka melebar, seakan melihat sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh mata biasa. Burung-burung yang sebelumnya hinggap di kabel listrik terbang serentak,
meninggalkan tempat itu dengan gelisah yang tidak biasa. Seekor kucing liar yang sedang mencari makanan di tumpukan sampah mendadak berlari menjauh, bulu-bulunya berdiri, seperti baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Di tengah semua itu, Rohal berdiri dengan tubuh tegak, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasakan tubuhnya menggigil sesaat, tetapi ia mengabaikannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek dari emosinya yang sedang memuncak. Namun, ia tidak sadar bahwa di balik punggungnya, bayangan tubuhnya terlihat lebih besar dari sebelumnya. Bayangan itu bergerak dengan cara yang tidak wajar, seolah memiliki nyawa sendiri. Orang-orang yang memperhatikannya mulai membisikkan doa-doa perlindungan, merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan polisi muda itu. Ustadz Kiai Rama tetap diam, tetapi tatapannya semakin tajam, seolah telah menyadari sesuatu yang bahkan Rohal sendiri belum sadari. Orang-orang yang melihatnya mundur ketakutan. Rohal mengerutkan kening, merasa aneh dengan reaksi mereka. Ia menatap satu persatu wajah-wajah yang sebelumnya hanya menonton dengan penuh perhatian, tetapi kini dipenuhi rasa takut. Apa yang kalian lihat? Suaranya terdengar kasar, tetapi di baliknya ada sedikit nada kebingungan. Ia tidak terbiasa melihat orang-orang menunjukkan ekspresi seperti itu terhadapnya. Biasanya, mereka tunduk atau setidaknya menunjukkan ketidaknyamanan karena otoritasnya sebagai polisi. Namun, kali ini berbeda. Wajah mereka menunjukkan ketakutan yang murni, ketakutan yang berasal dari naluri dasar manusia terhadap sesuatu yang tidak mereka pahami. Rasa tidak nyaman itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, ia merasakan denyutan di kepalanya, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam dirinya. Jantungnya berdegup lebih cepat, napasnya mulai terasa berat. Ia ingin berbicara, tetapi suaranya terasa tertahan di tenggorokan. Lalu, ia melihat bayangannya sendiri di permukaan mobil yang diparkir tidak jauh dari tempatnya berdiri, dan yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Bayangan itu bukan lagi miliknya. Bentuknya lebih besar, lebih menyeramkan, dan kepalanya bukan lagi kepala manusia. Dengan napas tersengal, ia meraba wajahnya sendiri. Kulitnya terasa kasar, lebih panas, dan bulu-bulu mulai tumbuh di permukaannya. Ia mencoba menelan ludah, tetapi tenggorokannya terasa lebih sempit dari sebelumnya. Jarinya menyentuh permukaan wajahnya yang tidak lagi halus. Kulitnya memiliki tekstur yang aneh, seperti kulit binatang yang sedang berganti bulu. Ia menarik tangannya dengan cepat, menatap telapak tangannya sendiri dengan horor. Kuku-kukunya tumbuh lebih panjang, lebih tajam. Ia membuka mulut, ingin berteriak, tetapi yang keluar bukanlah suara manusia. Sebuah geraman dalam menggetarkan udara di sekitarnya, menggema di antara dinding-dinding bangunan yang berdiri di sepanjang jalan. Suara itu bukan miliknya. Itu adalah suara sesuatu yang lain, sesuatu yang telah mengambil alih dirinya. Orang-orang semakin mundur, beberapa dari mereka jatuh terduduk karena kaki mereka terasa lemas. Seorang pria yang sebelumnya berdiri dengan penuh percaya diri kini berpegangan pada tembok toko di dekatnya, wajahnya pucat pasi. "Ya Allah, ini bukan manusia lagi," gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Rohal mencoba menendang tubuhnya, tetapi setiap usaha yang ia lakukan terasa sia-sia. Tubuhnya tidak lagi merespons sesuai keinginannya. Ia merasakan telinganya memanjang, wajahnya berubah bentuk, dan yang paling mengerikan, ia bisa mencium bau ketakutan di udara dengan lebih jelas daripada sebelumnya. Astaga, kepalanya berubah jadi anjing hitam. Seseorang berteriak. Orang-orang langsung berlarian ketakutan. Beberapa yang berani tetap berdiri, tetapi tubuh mereka gemetar melihat perubahan mengerikan itu.
Rohal yang kini tidak lagi sepenuhnya manusia, mengangkat tangannya, mencoba menyentuh wajahnya sendiri, tetapi yang ia rasakan adalah moncong yang panjang, gigi-gigi tajam yang lebih besar dari sebelumnya. Ia membuka mulut, tetapi yang keluar hanyalah lolongan panjang yang membuat siapapun yang mendengarnya merasakan ketakutan yang begitu dalam. Warga sekitar yang sebelumnya hanya berdiri terpaku kini berhamburan. Beberapa dari mereka berusaha menolong yang lain, tetapi sebagian besar hanya memikirkan cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Di tengah kekacauan itu, Ustadz Kiai Rama tetap berdiri tenang. Ia menutup matanya sejenak, lalu mengangkat tangannya, melafalkan doa dengan suara yang bergetar tapi penuh kekuatan. Seketika, angin bertiup kencang, membawa aroma yang sulit dijelaskan. Ketika udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah, suara azan yang sebelumnya terdengar samar kini semakin jelas, seolah menggema langsung ke dalam jiwa mereka. Rohal mengerang kesakitan, tubuhnya mengejang, seolah ada kekuatan yang menariknya ke arah yang berlawanan. Ia merasakan sesuatu yang panas menjalar di dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Setiap kata yang dilantunkan Ustadz Kiai Rama seperti menusuk ke dalam jiwanya yang kini setengah manusia, setengah binatang. Ia mengerang, cakarnya menggali lebih dalam ke aspal, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan rasa sakit ini. Orang-orang yang menyaksikan hanya bisa melihat dengan takjub, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jauh di luar pemahaman mereka. Angin yang bertiup membawa hawa sejuk, tetapi bagi Rohal itu terasa seperti api yang membakar. Ia berusaha tegak seperti manusia, tetapi tubuhnya menolak. Sebagai gantinya, ia merangkak, bergerak seperti seekor binatang besar, ingin menyumpah ke arah orang-orang yang menyaksikannya. Namun, jauh di dalam hatinya, ada secercah kesadaran yang menggeliat. Ia mulai menyadari bahwa kekuasaan sejati bukanlah miliknya, bahwa ada sesuatu yang lebih kuat, lebih agung, yang kini telah menunjukkannya kepadanya dalam bentuk yang paling mengerikan. Rohal mengangkat kedua tangannya, melihat jari-jarinya yang mulai melengkung, kukunya menjadi hitam dan tajam. Awalnya, ia mencoba menggerakkan tangannya dengan normal, tetapi perlahan-lahan ia menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya, seperti ada kekuatan liar yang ingin keluar dan mengambil alih kesadarannya. Ketika ia melihat ke arah tangannya lagi, ia merasa sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jarinya tidak lagi seperti milik manusia, tetapi seperti cakar yang besar dan tajam, siap mencabik apapun yang ada di depannya. Rahangnya perlahan memanjang, kulit wajahnya terasa seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, menciptakan bentuk yang lebih menyerupai moncong seekor serigala liar daripada wajah manusia. Ia bisa merasakan giginya tumbuh lebih panjang, lebih tajam, hingga memenuhi mulutnya. Matanya berubah, memancarkan cahaya keemasan yang membuat siapapun yang menatapnya akan merasa seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Lolongan yang keluar dari mulutnya mengguncang udara, membuat suasana semakin mencekam. Rohal, yang kini bukan lagi seorang manusia, melainkan sesuatu yang lebih menyerupai monster, meronta, berusaha melawan perubahan itu. Namun, tubuhnya terus berubah. Insting buas menguasainya. Ia merangkak, cakarnya menggali aspal, menciptakan goresan yang dalam di permukaan jalan. Air liurnya menetes dari mulutnya yang dipenuhi taring, mengeluarkan suara serak yang terdengar lebih mengerikan dari sebelumnya.
Orang-orang yang masih bertahan di sekitar lokasi tidak lagi bisa berkata-kata. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, mencoba memahami apa yang sedang mereka lihat, tetapi kebanyakan hanya bisa berdiri terpaku, tidak berani bergerak sedikit pun. Ustadz Kyai Rama tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia tahu bahwa makhluk yang berdiri di hadapannya adalah roh hal, manusia yang telah tersesat oleh kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan, namun juga tahu bahwa ada pelajaran besar di balik semua ini. Kata-kata Ustadz Kyai Rama menggema, seolah tidak hanya berbicara kepada makhluk yang kini bernapas berat di depannya, tetapi juga kepada setiap orang yang menyaksikan kejadian ini. Suasana hening, hanya tersisa tatapan orang-orang yang menyaksikan keajaiban di siang bolong itu. Beberapa dari mereka berbisik, berusaha tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Namun, satu hal yang tidak ada orang yang akan melupakannya. Kejadian ini menjadi pelajaran besar bagi Rohal yang telah menanggung akibat dari kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan. Di bawah terik matahari yang masih bersinar di atas langit Jakarta, sebuah pelajaran besar telah diajarkan bahwa tidak ada yang lebih kuat dari keadilan dan kebenaran yang sejati.